Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina, bisayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imamah, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, sidang jamaah Isya dan Tarawih di rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, anak-anak kami yang kami sayangi, serta saudara-saudari kami kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, di mana malam-malam yang lalu kita sudah sampaikan kajian tentang yang pertama sekali, ma'rifatu qasdil hayah, mengenal tujuan hidup kita. Kemudian juga kita sudah mengkaji tentang ma'rifatu minhajil hayah, mengenal pedoman hidup. Dan yang terakhir kemarin kita juga sudah bahas ma'rifatu al-qudwah fil hayah, yaitu mengenal suri tauladan kita di dalam kehidupan kita. Untuk malam hari ini kita akan masuk tema yang baru, yaitu ma'rifatul insan, mengenal diri, mengenal manusia. Kalau istilah Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan dengan istilah ma'rifatun nafs, mengenal diri. Sampai beliau mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mudah mengenal Tuhannya. Pada malam hari ini kita akan mentadaburi berkenaan dengan tema ini surat As-Sajdah ayat 7. Surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah ini biasanya pada subuh Jumat kita selalu sujud sajadah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini akan dinampak oleh kita siapa manusia itu sebenarnya. Karena banyak manusia ini tidak kenal dirinya, tidak kenal kalau dia manusia dan sebagai apa. Di sini Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu ini dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang sia-sia. Ahsana kulla syai', segala sesuatu Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dan Allah memulai penciptaan manusia itu berasal dari tanah. Min tin. Tanah yang dianggap sesuatu yang rendah, hina, itulah manusia. Wa bada'a khalqal insani min tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah menjadikan anak cucu keturunan Adam yang berasal dari tanah itu, penciptaannya mimma immahin, dari air yang hina. Mahin itu dari hayyinun. Ya, hayyin itu adalah, jadi kata-kata hina itu dari bahasa Arab hayyin. Mahin itu yang hina. Mimma immahin, pahamlah kita maksudnya itu. Air yang menjijikkan. Jadi Nabi Adam dari tanah. Naslahu, ya, anak cucu keturunannya mimma immahin, dari saripati, ya, air yang hina. Sulalah itu artinya
ya. Summa ja'ala naslahu min sulalatin mim ma'in mahin. Dari saripati air yang hina. Sulalah itu artinya air yang hina. Jadi kalau kita pikir asal muasal penciptaan kita ini dari sesuatu yang hina. Jadi nggak ada yang perlu kita sombongkan. Ya. Summa sawwahu. Kemudian Allah bentuk. Ya, sawwahu. Jadi dari tanah tadi itu Allah bentuk. Ya. Summa sawwahu menjadi berbentuk. Ya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, summa sawwahu, berbentuk, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, seperti gitu. Ya. Wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian Allah tiupkan, gitu. Allah tiupkan kepadanya, kepada tanah yang buruk tadi, kepada air yang hina tadi itu, yang sudah berbentuk, wa nafakha fihi min ruhihi. Allah tiupkan ke dalamnya ruh ciptaannya dari langit. Wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah jadikan untuk manusia itu pendengaran dulu yang Allah jadikan. Sam'a, wal absara, penglihatan, wal afidah, hati. Jadi 3 potensi ini, ya, untuk menjadikan manusia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi nanti dimintakan pertanggungjawabannya dibalik. Hati, mata, pendengaran. Gitu. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh-sungguh, ya, akan kami sediakan neraka jahanam itu, kebanyakan penghuninya nanti adalah dari jin dan manusia. Mengapa mereka masuk ke neraka? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka sudah dikasih hati, afidah, qulub la yafqahuna biha. Mereka tidak mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan hati mereka. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka dikasih mata untuk melihat ayat Allah, mereka tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka dikasih telinga, tapi mereka tidak mau menggunakan ayat-ayat Allah dengan telinga mereka. Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Balhum adallu. Bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah dimanapun berada, dan juga jemaah yang hadir di rumah dinas Ketua DPRD ini. Jadi ini asal muasal penciptaan kita, ya, dari sesuatu yang hina. Mengapa kita jadi mulia? Mengapa kita jadi sangat terhormat? Laqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam itu. Apakah karena jasad kita ini? Apakah karena dari tanah itu? Apakah karena dari air yang hina itu? Tidak sama sekali. Justru itu alasan iblis tidak mau sujud kepada Adam, karena kita ini berasal dari tanah sementara dia dari api. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada malaikat-malaikat makhluk yang ada pada waktu itu, usjudu li Adam, sujud kalian semua kepada Adam. Fasajadu, semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis enggak mau sujud, berdiri dia aja. Aba wastakbaro, dia enggan dan dia sombong. Istakbaro, takabur. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dan jadilah iblis ini kafir. Qala ya iblis, Allah bertanya kepada iblis, mengapa dia tidak mau sujud? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan 2 tanganku? Nah, ini alasannya.
Qala ana khairum minhu. Iblis mengatakan, aku lebih baik daripada dia ya Allah. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ini dari api. Api membakar mulia, bercahaya. Sementara dia dari tanah. Mengapa aku harus sujud kepada dia? Aku senior, dia junior. Aku duluan, dia kemudian. Nah, jadi kalau ada orang yang dia lama tinggal di situ atau udah merasa senior, kemudian dia meremehkan, ini iblis sudah masuk ini. Dia bisa, awak udah duluan di sini, gitu kan? Dia baru, dia lah yang datang gitu. Seperti gitu. Kadang-kadang perasaan-perasaan senioritas itu, inilah iblis ini. Jadi ternyata kita sebagai ciptaan awal, sebagai tanah, air yang hina, iblis tak mandang kita, tak mau sujud, itu alasannya. Tapi mengapa kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala manusia itu adalah makhluk terbaik? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh manusia itu telah kami ciptakan ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Sebaik-baik ciptaan. Makhluk terbaik itu manusia. Cuman kalau tidak pandai menempatkan diri sesuai dengan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami akan rendahkan mereka, jatuhkan mereka asfala safilin. Kalau kita belajar bahasa Arab, ahsan ini disebut dengan ismu tafdil dalam bahasa Arab. Ismu tafdil ini bahasa Inggrisnya superlatif, yang paling. Ya. Jadi bahasa Arab itu mudah sebenarnya, ya. Kabir, besar. Kalau paling besar, akbar, gitu. Katsir, banyak. Kalau paling banyak, aksar. Jadi sama itu. Fadil itu utama. Kalau paling utama, afdol. Gitu. Ya, mudah sekali. Ya. Aliyun, tinggi. A'la, paling tinggi. Gitu. Jadi manusia itu ternyata dari hasan itu baik. Ahsan paling baik. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsan, berarti paling baik. Ahsanit taqwim. Cuman kalau tidak pandai, tidak bisa menempatkan diri sebagai manusia, summa radatnahu asfala safilin. Asfal itu dari safil. Safil itu rendah, asfal paling rendah. Bisa jadi kata-kata aspal ini ya yang paling rendah, yang diinjak-injak ya. Jadi asfala safilin, yang paling rendah dari yang rendah-rendah. Nah, sekarang pertanyaannya ya, mungkin kita tidak akan panjang-panjang kajian kita. Udah kenal kita diri kita siapa? Baru ya. Apa yang menyebabkan kita mulia? Apa yang menyebabkan kita itu terbaik? Laqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam. Sungguh telah kami ciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Apa yang menyebabkan kita terbaik itu? Apakah karena badan kita? Apakah karena kita dari tanah? Apakah kita? Bukan. Tapi satu yang menyebabkan kita ini paling mulia. Wa nafakha fihi min ruhihi. Allah Subhanahu wa taala tiupkan wa nafakha fihi, pada jasadiah yang berasal dari tanah itu ruh ciptaan. Jadi manusia itu sempurnanya sebagai manusia perpaduan antara jasadiah yang dari tanah dengan ruh yang dari langit. Ini baru dia al-insan al-kamil. Ketika nanti yang dari langit ini pergi, maka dia sudah tidak manusia lagi. Perpaduan antara makhluk bumi dan makhluk langit. Makhluk bumi yang dari tanah, yang dari air yang hina, itulah badan kita ini. Sementara ruh itu dari langit, itu yang menyebabkan kemuliaan kita ini. Tugas kita sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara dua makhluk ini. Yang berasal dari bumi dan yang berasal dari langit. Perpaduan inilah kesempurnaan manusia itu.
Tidak sedikit manusia yang pedulinya dengan yang makhluk dari bumi ini saja, ini jasad ini saja. Tugas kita memeliharanya, membersihkannya, mensucikannya, ya, kedua-dua makhluk Allah ini, dan memberinya makan. Makhluk yang dari bumi, yang jasad ini, karena dia berasal dari bumi, beri makanan berasal dari bumi. Apa makanan jasad kita ini? Nasi, jagung, ubi-ubian, sayur mayur, ikan, ayam, semua yang dari bumi. Karena dia dari bumi, makannya dari bumi. Kulu washrabu wala tusrifu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan. Tapi jangan lupa, ada satu makhluk Allah yang Allah titipkan di dalam ini yang paling banyak makannya seharusnya. Makhluk dari langit. Itulah ruh. Ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menyebabkan kita mulia. Kita harus beri makan makhluk dari langit ini. Banyak manusia lupa dia sebagai manusia. Dia peduli sepanjang hari pikirannya itu adalah makan bumi. Di sini problemnya. Lupa dia mengasih makan yang dari langit. Kadang-kadang bangunnya jam 3 malam. Kadang-kadang bangunnya lebih awal. Sebelum subuh dia sudah bangun. Tapi habis bangun dia pergi ke pasar. Kemudian beli ini, beli itu. Sudah mulai cari duit. Datang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lengah saja. Tidak peduli dia dengan sholat. Dia sibuk mencari makan makhluk bumi ini. Bayangkan seandainya makhluk dari langit ini tidak dikasih makan. Lapar dia. Lapar. Disitulah gelisah. Apabila dia lapar, itu susah itu. Makhluk bumi ini saja, ya, sehari tak makan, udah puyeng dah. Pusing, ya kan? Makhluk yang dari bumi ini. Ada umpamanya orang lupa ngasih makan makhluk bumi ini. Lupa. Lah 3 hari tidak makan. Ada yang lupa? Ada. Tapi ada nggak orang lupa ngasih makan makhluk langit? Banyak. Sehingga gelisah, lapar, dia ingin cari makan. Disitulah manusia itu akan merasa kering jiwanya sini. Banyak yang peduli dengan jasa dia. Kelemahan manusia itu banyak sekali yang untuk jasadnya ini mau dia mengeluarkan duit sebanyak-banyaknya. Ada yang untuk mengencangkan yang kendor, memancungkan yang pesek, memanjangkan yang pendek. Itu ratusan juta. Tapi kadang-kadang hanya untuk memberikan pengajian anak-anaknya, masukkan ke madrasah, hanya bayar 25.000 katanya mahal, ya. Tapi untuk makan sana sini, untuk make up ini semuanya ratusan juta mau. Nah, disinilah kekeliruan manusia. Resah, gelisah kalau lapar makhluk langit ini. Ya, ada orang tuh rumah besar, mewah, mobil ada, semua ada. Tapi di rumah tak betah. Bila kita keluar aja, tak betah di rumah ini. Ngapa nggak betah? Karena sesuatu kelaparan. Tapi keluar kemana dia pergi? Cari restoran yang paling mahal. Itu makhluk apa itu? Makanan apa itu di restoran itu? Makhluk langit apa makhluk bumi? Makhluk bumi. Kenyang ke sini juga, tapi di sini masih kosong. Nah, bayangkan kalau tidak diberi makan yang dari langit ini, nanti berpisah dia, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali dia ke atas, apa enggak busuk dan kurus kering. Di sini manusia lupa sebagai manusia. Dan seandainya kita ini selalu perhatian kepada makhluk bumi, jasad kita saja, maka kecenderungan manusia itu dia akan bersifat seperti makhluk bumi yang ada. Allah Subhanahu wa taala katakan,
Di dalam surat Al-A'raf ya, ayat 176. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala nyatakan, mari kita lihat surat Al-A'raf 176. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di sini? Tentang orang yang tidak peduli dengan makhluk langitnya. Allah Subhanahu wa taala katakan ya, 3 ayat sebelum 179 yang walaqad zara'na li jahannam tadi. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami menghendaki, kata Allah, la rafa'nahu biha, kami akan angkat derajat manusia itu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini makanan makhluk langit. Makanan makhluk langit itu Al-Qur'an, salat, zikir, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberikan itu, kenyang dia. Tapi kalau kita tidak berikan makanan itu, maka dia akan kurus, dia akan gelisah. Tidak akan pernah dia kenyang. Di sini Allah katakan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami menghendaki, kami akan angkat derajat manusia itu biha, bi ayat Allah, dengan Al-Qur'an, bil Qur'an, itu maksudnya. Walakinnahu akhlada ilal ardi, akan tapi sayangnya manusia itu lebih cenderung kepada bumi. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Famathaluhu kamasalil kalbi, perumpamaannya adalah seperti anjing. Kalbi itu anjing. Perumpamaan orang yang hanya peduli dengan bumi, maka perumpamaannya seperti anjing. Famathaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas, kalau kamu usir dia julur-julurkan lidahnya. Au tatrukhu yalhas, kalau kamu tinggalkan dia juga julurkan lidahnya. Zalika masalul qaumil lazi nakazzabu biayatina, demikianlah perumpamaan bagi kaum orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami ini. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, ceritakanlah kisah-kisah ini supaya mereka berfikir. Mudah-mudahan kita dalam kesempatan ini bisa mengenal diri kita, makhluk yang dari langit dan yang dari bumi ini, sama-sama kita kasih makan, kita bersihkan, kita sucikan, maka kita akan menjadi manusia yang sempurna. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya bagi kita kajian kita pada kesempatan ini tentang ma'rifatul insan, dan insyaallah besok kita akan sambung lagi dengan kajian yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita insyaallah akan sholat tarawih. Imam siapa? Zaidan ya? Oke, Zaidan imam insyaallah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.